Di tempat ini kami mengalami sesuatu yang baru dalam persekutuan, dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Di tempat ini hamba perkatakan tidak ada yang terlewatkan. Di tempat ini hamba berkatakan tidak ada yang pulang seperti datang. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan hamba percaya firman Tuhan ya dan amin. Dan itulah jawaban untuk kami. Terima kasih banyak Bapak. Ini pujian, hormat dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. 2021 is the year of multiplication. Tahun 2021 adalah tahun multiplikasi. Adalah tahun pelipat gandaan. Amin. Mari kita percaya dan kita merindukan ada sesuatu yang baru kita alami. Ada pelipat gandaan yang kita alami di tahun 2021 ini. Pastikan di tahun 2021 ini kita bukan berjalan di tempat, tapi kita bergerak, kita berjalan maju. Amin. Bahkan kita menembus batas. Yang percaya katakan amin. Katakan menembus batas. Amin. Siapa yang ingin hidup biasa-biasa angkat tangan? Yang ingin hidup luar biasa angkat tangan? Jadilah seperti iman. Kita ingin supaya kita menjalani hidup ini bukan biasa-biasa. Saya rindu firman Tuhan pagi ini menjadi jawaban untuk kita. Bagaimana kita bisa menembus batas. Mari kita memperhatikan 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Anda ingin mengalami terobosan, Anda ingin supaya Anda tidak berjalan di tempat, Anda ingin supaya Anda bergerak maju dan melewati batas. Mari baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggalku ini adalah terlalu sesak bagi kami. Mari kita perhatikan. Rombongan Nabi berkata kepada Elisa, lihat tempat kita tinggal ini terlalu apa? Terlalu sesak. Artinya rombongan Nabi tidak merasa puas dengan keadaan seperti pada saat itu. Ini terlalu sesak. Tidak berkata, udahlah, ya biar nggak apa-apa, biar kita sesak-sesakan di sini. Bukan seperti itu. Tempat ini terlalu sesak. Kami tidak puas dengan keadaan seperti ini. Kalau Anda ingin mengalami terobosan, kalau Anda ingin untuk menembus batas, yang pertama ialah jangan merasa puas dengan keadaanmu sekarang ini. Amin. Tetapi Anda harus punya keinginan, kemauan untuk apa? Untuk berkembang, Amin. untuk maju. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. Sama-sama 2, 2, 3. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan. Dan masing-masing apa? Mengambil satu balok. Terus supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. supaya kita buat rumah yang baru, tempat yang baru. Ini terlalu sesak. Ayo mari kita pergi ke sungai Yordan. Masing-masing kita menebang pohon dan kita bikin lagi rumah. Tambah lagi yang baru. Itu namanya apa? Itu namanya kerinduan. Untuk apa? Untuk berkembang. Kerinduan untuk apa? Untuk maju. Cukupkah? Ya, yang penting sudah cukup untuk makan. Saudaraku, itu tanda-tanda orang yang tidak maju. Tapi orang yang ingin maju, dia tidak merasa puas dengan keadaan saat ini. Tapi ingin untuk bergerak. Ayo, mari kita pergi tebang pohon di sungai Yordan.
Kita potong itu, kita bawa, kita dirikan lagi di rumah. Kenapa? Karena ingin untuk berkembang. Yang pertama, jangan puas dengan keadaanmu saat ini, tapi Anda harus punya kerinduan, keinginan untuk berkembang, untuk maju. Jangan puas dan cukuplah belajar sampai di sini saja. Tidak, Anda harus terus belajar. Oh, cukuplah saja pelayanan seperti ini. Tidak, Anda harus kembangkan untuk pelayanan. Amin. Amin. Saudaraku, kita tidak mungkin ada kemajuan kalau kita merasa puas dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kalau kita tidak ada keinginan, kemauan untuk berkembang. Berapa yang saudara puas dengan bisnismu, puas dengan keadaanmu dan pekerjaanmu saat ini? Saudaraku, berhenti dengan hal itu. Anda harus punya harapan untuk lebih maju lagi. Anda harus punya harapan untuk lebih bergerak lagi ke depan. Wow, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh stagnan, kita tidak boleh merasa puas dengan keadaan saat ini. Puji Tuhan, untuk pelayanan kita melalui pendidikan, tahun ini kita membuka sekolah yang baru, namanya SMTK. Amin. Sekolah Menengah Teologi Kristen. Jadi ini sekolah menerima murid yang baru yang tamatan SMP. Dan apa keunggulannya? Apa keistimewaan dari sekolah ini? Sekolah tamat dan sekolah ini bukan hanya supaya bisa melanjutkan sekolah ke pendidikan seperti teologi ya. Bisa ke semua perguruan tinggi, baik umum maupun swasta. Karena program ini itu di bawah binaan dari Kementerian Agama, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Wow. Dan ini sekolah yang pertama-tama di Kota Batam. Amin. Di Provinsi Kepri. Kalau di kota provinsi lain sudah ada, namanya SMTK. Tapi untuk Kepri ini yang pertama. Siapa yang buat itu? Siapa yang melangkah? Saudara kita yang punya mimpi untuk itu. Amin. Dan kita sabar, kita semua menjadi bagian dari pengembangan ini. Amin. SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Jadi dalam pembelajaran ini ada muatan teologi yang pelajaran yang selain dari umum, ada yang sifatnya teologi. Jadi ketika dia usia SMA, dia sudah belajar juga homiletik, berkhotbah. Dia sudah belajar apa? Eksegese. Dia belajar dogmatika, doktrin. Dia belajar tentang bagaimana untuk kreatif dalam pelayanan. Wow. Tentu kita tidak mengabaikan hal-hal yang lain seperti pelajaran bahasa Inggris, matematika. Tetapi ada yang spesial, yaitu tentu berhubungan dengan teologi. Saudaraku, kenapa? Kami itu bagian dari apa? Dari pengembangan untuk pelayanan. Dan ketika dari Kementerian Agama di Kota Ketan, Pastor Jimmy kalau bisa bikin juga asrama. Wah, ini sudah dalam hati, dalam niat. Jadi ketika dia katakan seperti itu tandanya konfirmasi. Karena dalam hati memang kita punya mimpi, kita akan buat asrama juga. Amin. Kenapa? Karena akan datang belajar ke sekolah ini bukan hanya dari Batam, tapi termasuk dari provinsi yang lain. Amin. Dari kota-kota lain. Mereka akan datang ke kota ini dan mereka akan belajar. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi begini, Pak, dipersiapkan generasi muda, termasuk bahasa Inggris. Karena pemerintah menyiapkan dana untuk program untuk S2, S3. Tapi tentu mereka yang punya kapasitas kemampuan untuk itu. Dan itu disiapkan untuk kita, Pak. Kalau kita tidak siapkan generasi kita nanti itu untuk orang lain. Siapkan generasi muda kita, siapkan mereka, siapkan mereka. Ini untuk pengembangan. Kita tidak boleh puas dengan apa yang ada. Kita mempersiapkan diri anak-anak generasi muda kita, bukan hanya S1, sampai S2, sampai S3. Amin. Amin. Kalau papanya sudah sarjana S1, jangan hanya seperti papa. Amin. Amin. Masih aminnya masih kurang. Amin. Dan ada dana untuk itu. Tapi bagi seorang yang memang mempersiapkan dirinya untuk bisa, untuk maju ke
ke depan. Ada amin? Amin. Wow, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Satu kali saya diperingatkan ada seorang hamba Tuhan senior yang kami, Jimmy. Kalau kita hanya sama-sama S1, sama-sama S2, kalau kita hanya sama dengan mereka, bukan kita yang dipakai, pasti orang lain. Pada sebab itu, kita harus punya ada nilai lebihnya. Amin. Lebihnya apa? Kita sama-sama, tapi dia tidak bisa komputer. Pasti kita bisa, kita yang dipakai. Sama-sama, dia tidak bisa bahasa Inggris. Kita bisa, pasti kita dipilih. Jadi kita harus ada nilai apa? Lebih. Dan untuk nilai lebih, kita harus berani untuk apa? Untuk maju. Amin. Kita harus maju, kita harus terobos. Amin. Amin. Semua bisa main musik, tapi pemain musik itu tidak. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waduh, terasa dia kalau main musik, waduh, kita menikmati luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pemain musik kita. Satu kali sudah sekian tahun masuk baju OHP namanya ya. Saya satu diundang melayani satu kebaktian. Lalu saya tutup orang main overhead. Dia sambil itu dia ikut nyanyi. Jadi luar biasa orang ini. Satu kali saya menghadiri satu ibadah. Kemudian ada seorang anak muda. Dia main musik. Waktu dia main musik dia ikut. Bahaya tidak ikut menyanyi. Karena betul ini luar biasa anak muda ini. Dia melayani Tuhan sungguh-sungguh. Satu kali saya sementara kebaktian ada seorang soundman. Dia juga karena asiknya, dia lupa tugasnya. Karena begitu asik dia menikmati. Tapi ya tolong soundnya diperhatikan. Wow, saudaraku. Mari, saya percaya kita semua ingin untuk apa? Ingin untuk maju. Bilang sama teman kiri kanan, jangan puas dalam keadaan saat ini. Jangan puas dengan keadaan. Anda harus maju. Anda harus bangkit. Anda harus Anda harus tembus melewati melewati batas. Amin. Wah, Pak Pendeta, aku sudah berapa sekarang? Sudah tidak bisa. Ya, kita diberi kesempatan semua untuk melayani Tuhan, Amin. untuk maju, baik dalam bisnis, dalam usaha, dalam karir, demikian juga dalam pelayanan. Amin. Yang berikut, yang kedua, kita baca ayat yang ketiga dan keempat. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hamba. Oke, mari kita perhatikan ayat ini, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, mari kita perhatikan simak baik-baik ayat ini. Lalu berkatalah seorang, silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Dia berkata apa? Baik, aku akan ikut. Ayo ikut dong, ikut sama-sama kita pergi nebang pohon. Baru apa? Lalu ikut. Terus? Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Oke. Ayat 3 dan 4. Apa pesan yang kita dapat dari ayat ini? Yang kedua ialah apa? Bekerja dalam bentuk tim, tidak sendiri. Ada kerjasama. Dia mengajak, ayo ikut dong, pergi sama-sama, pergi nebang pohon. Baru yang satu, oke, aku ikut. Sehingga mereka bisa bekerja sama. Ada satu tim. Saudaraku, nggak ada sekarang itu istilahnya pendeta sentris. Semua sama pendeta. Kita harus menjadi satu tim. Satu tim dalam pelayanan. Ya. Kita semua menjadi satu tim, saling melengkapi. Saya berkhotbah, ada yang main musik, ada yang ada singer, ada pendoa syafaat, ada yang di soundman, ada sound system, ada multimedia. Kita jadi satu tim. Amin. Bahkan firman Allah kata dalam setiap ibadah, masing-masing kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak. Semua kita harus bekerja. Amin. Dan ingat, harus apa bekerja dalam bentuk tim. Ayo ikut. Dia mengajak. Dia tidak berkata, enggak lah, aku bisa. Aku sendiri pun bisa. Tidak, saudara.
Tapi mereka sama-sama, oke, aku ikut. Sama-sama mereka pergi, sama-sama nebang pohon, sama-sama untuk maju. Tidak puas dengan apa yang ada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tidak bisa kita maju kalau kita hanya sendiri. Kita harus bekerja sama. Kita harus bentuk tim. Amin. Masing-masing kita ada tanggung jawab. Dan mari kita melihat semua pekerjaan itu. Dalam firman Allah katakan semua peran itu tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama. Untuk kebersamaan. Wow. Hal yang kedua, supaya kita menembus batas, kita harus bekerja bersama. Kita harus membentuk satu tim dalam pelayanan. Amin. Saudaraku, kita ada untuk menolong orang lain. Kita ada untuk memperlengkapi orang lain. Kita ada untuk bisa bekerja sama, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Yang berikut, hal yang ketiga, ayat yang ke-5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menembakkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Wow. Tetapi berkatalah api Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Oke, ayat yang ke-5 saja dulu. Ulang ayat yang ke-5. Dan terjadilah ketika seorang sedang menembangkan sebatang pohon. Ketika sedang menembangkan sebatang pohon, terjadilah itu mata kapak itu jatuh. Jadi kapak itu terdiri dari dua bagian. Itu gagang, kemudian mata. Mata kapak. Mata kapak untuk menebang pohon. Kalau sudah ada gagang pun kapak kalau tidak ada matanya, tidak ada fungsinya. Ketika sedang menebang, jatuhlah mata kapak itu. Waktu mata kapak itu jatuh, dia berteriak apa? "Wahai tuanku, itu apa? Itu barang pinjaman, bukan milik sendiri." Mata kapak itu digunakan untuk menebang, itu barang pinjaman, bukan milik sendiri. Dan dia tidak bilang ini, "Ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan pinjaman. Nggak apa-apa lah. Nanti pun aku bilang sama orang itu bahwa itu sudah jatuh." Perhatikan yang ketiga. Orang ini bertanggung jawab atas barang pinjaman itu. Itu barang pinjaman. Mata kapak barang itu, mata itu barang pinjaman. Kalaupun dia masih ada gagangnya, memotong, dia tidak ada manfaatnya. Yang penting itu, lebih utama itu matanya. Tapi kalau mata kapak sudah jatuh, itu tidak lagi artinya. Tapi ketika itu jatuh, dia berkata, "Wah, ini barang pinjaman." Dia merasa, "Waduh, gimana ini? Apa yang terjadi? Ini barang pinjaman." Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab. Saudara kita sudah dengar baik-baik. Mata kapak itu yang jatuh. Maka itu berfungsi untuk menjadi bagian dari satu pembangunan. Dan kalau mata kapak itu jatuh, itu berarti tidak lagi artinya kapak itu. Dengarkan baik-baik, mata kapak itu adalah pinjaman. Saya tidak salah mengaplikasikan pagi ini, setiap karunia yang Tuhan berikan kepadamu, itu pun adalah pinjaman. Tuhan percayakan kepadamu. Dan Anda harus bertanggung jawab atas setiap tugas, setiap pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Seperti mata kapak itu. Iya. Anda harus bertanggung jawab. Anda harus menjaga itu. Jangan sampai itu hilang. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Itu dipinjamkan lagi kepada orang yang dipercaya, diberikan kapak itu. Saya perkatakan, setiap talenta karunia itu adalah
Tuhan berikan, Tuhan pinjamkan kepada kita. Itu bukan milik kita. Itu pemberian, karunia, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ketika itu jatuh, Nabi Elia berkata, di mana jatuhnya? Di mana jatuhnya? Anda mungkin masih bisa melayani musik, tapi kalau Anda sesuatu yang tidak beres, itu Anda tidak akan berkuasa. Anda masih bisa berkhotbah, tapi khotbah akan biasa-biasa seperti kapak yang sudah tidak ada matanya. Kalau mata itu sudah hilang. Dan saya percaya, ya, hilang itu berarti ketika Anda, bisa saya ketika Anda ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, ada dosa, ada dendam, ada sakit hati, ada kebencian, ada kemarahan, itu bisa membuat sampai mata kapak itu jatuh. Di mana jatuhnya? Kata Elisa, di mana jatuhnya? Tunjukkan di mana itu. Ya betul, pastor. Aku benci sekali sama dia, pastor. Tapi aku mengaku. Dia mengaku di mana dia jatuh. Iya, pastor, betul, pastor. Aku sadar ada hal yang tidak benar aku lakukan. Di mana jatuhnya? Perhatikan baik-baik. Ada yang ketiga tadi, tanggung jawab apa yang dipercayakan. Dan yang keempat, ada keajaiban di dalam kebersamaan. Ada keajaiban ketika ada pengakuan. Ketika ditanya di mana itu, di situ jatuhnya. Kemudian Elisa mengambil sepotong kayu, melemparkan ke air, kemudian mata kapak itu apa? Timbul. Oke, silakan dibaca dulu ayat yang ke-5 dan 6. Dan terjadilah ketika seorang sedang menembakkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Saudaraku, hukum alam tidak mungkin. Mana mungkin kayu itu bisa menarik batu besi dari bawah? Tapi itu yang terjadi. Itulah keajaiban yang terjadi. Amin. Dan saya percaya sampai hari ini darah Yesus, kuasa darah Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup. Amin. Di mana engkau jatuh, aku itu, dan kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan engkau. Ada mujizat dalam keterbukaan. Amin. Ada mujizat dalam kebersamaan. Amin. Ketika itu kayu itu dilemparkan ke air itu, maka timbullah mata kapak itu. Saya perkatakan kuasa salib Kristus sampai hari ini itu berkuasa untuk memulihkan hidupmu, memulihkan setiap orang di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. Untuk Anda mengalami mujizat dalam kebersamaan, dalam pelayanan, menembus batas. Katakan menembus batas. Menembus batas. Yang pertama, jangan puas dengan apa yang ada padamu sampai saat ini. Tapi milikilah hati yang rindu, miliki hati yang ingin untuk berkembang, Pak. Ya sudahlah, aku udah pensiun ya, biasa-biasa saja. Jangan. Ya cukuplah pelayanan seperti jangan. Mari kita harus punya hati yang rindu untuk terus berkembang. Kalau tidak, Anda akan merasa jenuh. Wah, dari tahun ke tahun, ya begini terus. Begini terus kenapa? Kalau Anda tidak mau berkembang, ya begini terus. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Katakan Anda punya potensi untuk maju. Anda bisa menembus batas. Amin. Kita harus bekerja sama. Bilang sama teman kiri kanan, kita harus bekerja sama.
Amin. Jaga barang pinjaman itu. Jangan sampai hilang. Mata kapak itu jangan hilang. Betapa pentingnya mata kapak itu. Saudaraku, betapa pentingnya sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan sampai itu hilang. Dan saya percaya Tuhan berikan kuasa kepada kita. Kuasa salib Kristus, kuasa Roh Kudus untuk memulihkan yang hilang itu bisa dikembalikan. Mari kita percaya keajaiban Tuhan. Mari kita dengan iman kita melihat ke depan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita berkembang. Jangan dibatasi oleh penglihatan jasmani kita. Ketika rombongan Nabi berkata, mereka melihat ini terlalu sesat. Ayo mari kita pergi. Ayo mari kita bergerak. Ayo kita terobos. Maka terjadilah keajaiban itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita antusias. Mari kita rindu berkembang. Kalau dengar khotbah jangan ada lagi yang begini. Amin. Amin. Coba lihat dulu baca ada kan begitu, duduknya begitu. Saudaraku, Anda harus antusias. Anda harus bergairah. Anda harus semangat. Jangan puas. Tapi mari kita bangkit. Mari semua kita bangkit. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Siapa yang ingin untuk menembus batas? Angkat tangan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya di tempat ini Anda mendapat pewahyuan. Anda harus punya hati yang rindu untuk maju, untuk berkembang. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Allah. Kita punya Tuhan yang besar dan ajaib. Dia melakukan keajaiban sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yeah.
lagi berkata, tempat ini terlalu sesat. Biarkan kami pergi menebang pohon dan mendirikan rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi harapanmu ke depan? Ya Tuhan, biarlah di tempat ini pada pagi hari ini, masing-masing kami tidak merasa puas dengan apa yang ada sampai saat ini. Tapi masing-masing kami mau mengembangkan potensi, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan kami berdoa, bila masing-masing kami mendapat sesuatu, mendapat penglihatan, kemana kami harus berlangkah, apa yang harus kami lakukan. Tuhan, hamba percaya Engkau pribadi, melalui Roh-Mu yang kudus Engkau berbicara kepada masing-masing kami pada pagi hari ini. Baik kepada orang tua, demikian juga anak-anak muda. Apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi kerinduanmu? Kemana Anda akan melangkah? Apa yang Anda akan lakukan? Apa yang menjadi harapanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu, keinginanmu? Tuhan tidak ingin engkau hidup biasa-biasa. Tuhan ingin engkau mengalami kedahsyatan daripadanya. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kita punya Tuhan yang besar dan Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Seperti pujian yang kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Biarlah Kau mengalami keajaiban kebesaran daripada. Haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam kasih karunia-Mu, dan hamba perkatakan di tahun 2021 ini mereka menembus batas. Ada multiplikasi, ada pekerjaan dalam bisnis, dalam usaha, dalam karya mereka, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam dalam pelayanan. Bapak, ini doa hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Cepat selesai.